Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Hai, shalom semua. Ya, puji Tuhan, kita masuk sesi kedua ya, teman-teman, dari pembahasan orang kepercayaan. Tema orang kepercayaan. Kemarin saya sudah sedikit membagikan firman di Yakobus, di mana saya katakan bahwa untuk menjadi seorang yang dipercaya itu butuh proses. Nggak bisa tiba-tiba itu orang baru, orang yang lahir baru mungkin ya kalau kita mau ngomong, terus tiba-tiba itu menjadi seorang gembala, tiba-tiba itu menjadi seorang mentor. Itu tidak mungkin bisa terjadi seperti itu gitu. Tapi memang masing-masing setiap kita itu harus melewati prosesnya. Kemarin kalau teman-teman mendengarkan di sesi pertama sudah saya jelaskan panjang lebar dan dalam. Dan kita akan lanjutkan pada hari ini yang sudah dibacakan oleh Ferdi tadi. Kemarin kita berhenti di bahwa Tuhan mengatakan mengakui kita sebagai muridnya, ya kan? Mengakui kita sebagai muridnya. Nah, jadi yang bisa saya katakan ketika saya ngomong berproses itu sama dengan yang kita bahas dari kemarin sesi pertama, bahwa kemarin kita berhenti murid, dari pengikut menjadi murid. Terus habis itu kita masuk lagi kepada pembahasan yang tadi dibacakan, bukan sekedar murid lagi gitu. Ada hamba, ya dikatakan ada hamba juga sahabat. Nah, itu adalah proses-proses yang akan kita lalui ketika kita itu menjadi orang kepercayaan yang Tuhan titipkanlah ke kita semua, masing-masing setiap kita. Jadi bukan cuma saya, bukan cuma para pendengar, tapi semua anak-anak Tuhan. Itu Tuhan itu menaruh kepercayaan itu kepada kita, gitu. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, sebelum lanjut kita akan membahas Abraham hari ini ya. Kita masuk dulu ke Yohanes 15 yang tadi sudah dibacakan. Kita baca dari ayat ke-9 ya tadi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Next.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, kita lihat sama-sama teman-teman. Di ayat ke-9 sampai 11 ini sebenarnya mengulang dari sesi pertama. Kemarin saya katakan jikalau dia tinggal di dalam kita dan jikalau kita tinggal di dalam dia dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita, maka mintalah apa yang kamu kehendaki. Aku akan menjadikannya, intinya gitu ya. Nah, sama dengan yang kita baca pada hari ini di ayat 9 sampai 11, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua berbicara landasannya itu adalah kasih, teman-teman. Dan semua yang kita kerjakan, kalau kita sadari dan kita pahami, semua apapun yang kita kerjakan tujuannya adalah mempermuliakan Tuhan. Itu sudah dibaca di sesi pertama kemarin. Motivasi, saya katakan motivasi kita itu ikut Tuhan itu apa? Motivasi kita itu untuk diberkati apa? Motivasi kita itu untuk dipulihkan itu apa? Ketika motivasi kita benar, belum tentu endingnya ketika kita memperoleh itu akan terus benar. Tidak, teman-teman. Kehidupan kita adalah sebuah pertandingan yang diwajibkan buat kita itu untuk ikut serta di dalamnya. Di tengah jalan ada yang menyerah. Di tengah jalan ada yang berhenti. Di tengah jalan pun ada yang istirahat. Tarik nafas dulu. Jadi bermacam-macam respon yang akan kita temui. Bahkan yang kita keluarkan dari respon kita gitu loh. Nah, maka dari itu tujuannya, intinya apapun yang kita kerjakan adalah ketika kita memiliki fokus yang benar. Banyak dari kita kan, wah ketika kita bernasar nih ya, awal aku mau Tuhan diberkati, aku mau melayani, ya kan? Aku mau dipakai lebih lagi. Tetapi lewat proses, apakah kita memang teruji sesuai dengan apa yang kita nazarkan, sesuai dengan apa yang kita janjikan. Nah, itu yang menentukan kita itu bisa dipercaya enggak lewat setiap janji-janji kita. 10 orang yang disembuhkan Tuhan, ya 10 orang kusta, hanya satu yang kembali, teman-teman. Nah, kita menjadi yang 9 atau yang satu. Nah, itu pilihan di tangan kita. Untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Karena selama nafas masih berembus, kita itu terus dididik, kita itu terus diproses. Sampai benar-benar, oh iya ditambahkan. Step by step kan, kita ditambahkan. Mulai dari mengenal Tuhan dengan kasih mula-mulanya, kemudian sudah dipercayakan satu hal, 2 hal, 3 hal ya kan. Sampai akhirnya kita menjadi gembala. Habis itu setelah jadi gembala, banyak sekali proyek-proyek ilahi yang harus kita kerjakan. Nah, itu yang dikatakan menjadi orang kepercayaan. Tetapi kalau kita hanya stuck di satu titik, berarti kita itu belum bisa dipercaya dengan hal yang lebih lagi dari yang posisi kita saat ini. Di firman dikatakan ketika kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita itu akan terus berbuah. Terus saya ingat ketika kamu bisa berbuah, tentunya buah itu harus bisa dinikmati oleh sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh dulu kamu bawa berkatnya jauh keluar sana. Sedangkan di dalam rumah tanggamu itu sedang kekurangan, teman-teman. Jadi intinya berangkat itu dari dalam, baru kita itu bisa keluar. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa landasan yang kita harus pegang adalah kasih kita kepada Tuhan. Landasan yang kedua adalah
motivasi kita itu apa sih ikut Tuhan? Karena motivasi itu yang membuat kita itu sampai akhir itu kita tahu gitu loh. Maksudnya aku awal mulai ikut Tuhan, tahu asal kita dari mana itu dari motivasi kita ini. Oh memang dari awal motivasinya sudah tidak benar kok, makanya endingnya itu tidak benar. Tapi ketika motivasinya benar, lewati proses, itu kita itu dalam proses itu pun kita akan diingatkan kok, dulu kamu seperti apa, janjimu itu apa. Jadi enggak ada orang itu kalau hilang itu tiba-tiba menghilang, teman-teman. Itu lewat proses. Yang terkadang dan seringkali itu kita tidak merasa bahwa kita itu perjalanan kita itu semakin hari semakin serong. Nah, itu yang diperlukan yang namanya dikasih tahu, ditegur, diajar. Maukah kita merendahkan diri kita? Nah, next kita lihat di ayat ke-12. Kita singkat aja membahas ini ya. Karena di sesi pertama kemarin itu enggak sempat. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lanjut. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kamu akan diakui oleh Tuhan sebagai seorang sahabat. Namanya sahabat tentunya orang yang dipercaya. Di saat semua orang belum tahu, kita yang orang terdekat yang namanya sahabat itu lebih tahu. Kita tahu masa beratnya, masa enaknya, kita itu tetap melekat sama Tuhan. Jadi kemelekatan kita ini tidak tergantung pada kondisi kita. Jadi saat enggak enak kita melekat, saat enak kita tinggalkan Tuhan, memilih untuk berkumpul pada sahabat-sahabat kita di dunia ini yang lain. Kan dikatakan bersahabat dengan mamon lah yang jahat, ya toh. Kamu tidak bisa punya dua Allah. Kamu tidak bisa ada di dua perahu. Banyak lagi itu. Kita harus menentukan kita itu mau apa. Ketika kamu dikatakan kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita harus mengerjakan perintah Tuhan seperti yang Tuhan mau mengerjakan segala sesuatunya. Berapa saat ini kita sedang diajarkan bahwa kalau kita mau nangkep, mau nerima semua pelayanan, selalu ada pelayanan, teman-teman. Diminta ini, diminta itu. Tetapi pengalaman terakhir yang kami alami bahwa, wah karena tidak terjadwal semuanya, maksudnya baik ya, wah siapa yang datang dilayani, terus saja seperti itu. Jadwal kita full, padat. Sedangkan kadang kita bertemu itu memang jadwal kita itu untuk recharge rohaninya kita ini loh. Setelah sebulan kita enggak ketemu, kita sebulan sekali ketemu untuk kumpul semua. Nah, untuk diri kita sendiri ini itu ternyata perlu untuk di recharge juga. Kita sibuk untuk melayani, kita sibuk untuk keluar. Tanpa menyadari bahwa yang di dalam kita ini kering loh jadinya gitu. Nah, itu kenapa kita itu perlu menjadwal semuanya, mengatur semuanya. Kemarin saya katakan di tema sebelumnya bahwa bagaimana kita mau menjadi orang berhasil, apa yang kita kerjakan benar, berhasil, kita harus punya hidup yang teratur. Nah, itu kenapa kita perlu menjadwal segala sesuatunya, mengatur segala sesuatunya, planning A, planning B. Kalau maunya A, B, enggak kita sudah menyiapkan lagi planning C. Oh, kita bisa merubah ke planning C ya kan. Tetapi tujuannya sama. Tetap kita itu mau jadi berkat. Tapi hanya polanya, caranya itu diatur sedemikian rupa. Nah, jadi teman-teman, apa yang kita mau kerjakan, di ayat 14 dikatakan bahwa harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita kerjakan. Di ayat ke-15 kita lihat,
Bagaimana ada peningkatan ya. Yang kemarin kita ngomong murid, yang kali ini Tuhan berbicara apa? Ayat ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi teman-teman kita lihat sama-sama bahwa naik stepnya. Murid, terus hamba, ya kan. Hamba kan ketika tuannya minta apa, dia mengerjakan apa? Mengerjakan sesuai diperintahkan. Setelah itu kita masuk ke mana? Menjadi seorang sahabat. Seorang sahabat itu selalu yang pertama tahu ketika dia itu mau mengerjakan apa setelah ini. Apa yang dirasakan seorang sahabat itu tahu. Nah, itu dikatakan bahwa kamu tidak lagi hamba. Kalau dulu mungkin kita bekerja itu, oh di bagian apa nih? Oh ketik-ketik kasir nih. Kalau kita ngomong dunia kerja, aku administrasi. Setelah administrasi selesai semua beres, kita bisa menghandle semuanya, mulai dikasih yang namanya megang keuangan. Bagaimana dia ngatur sedemikian rupa supaya tidak rugi, supaya pengeluarannya tidak banyak. Ikut tuannya itu memikir, punya beban. Jadi untuk menjadi orang yang dipercaya itu kita itu harus punya beban untuk memikirkan gimana ya supaya lebih baik, gimana ya semakin teratur, gimana ya bla 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 bla, yang ujungnya supaya semakin baik, yang ujungnya supaya oh kalau ikut perusahaan perusahaannya enggak rugi. Kalau ikut pelayanan gimana caranya pelayanan ini tuh bisa jadi berkat. Saya punya sedikit kesaksian teman-teman bahwa kalau kita bicara sebuah pelayanan, sebuah gereja, pastilah moto kita ya kan sebagai orang-orang anak-anak Tuhan yang punya gereja, punya komunitas, kita mau jadi berkat untuk orang banyak. Cari jiwa-jiwa, cari jiwa-jiwa. Beberapa waktu lalu saya dengerin khotbah, buat apa kamu nyari jiwa tapi yang kamu cari itu jiwa yang sudah kenal Tuhan. Cuman kamu hanya memindahkan gerejanya supaya ikut gerejamu. Nah, itu namanya mindahin jemaat orang gitu kan. Jadi lebih dari itu, teman-teman. Ketika kita mau jadi berkat, sebenarnya bukan masalah kamu itu gereja A, gereja B. Bahkan hari-hari ini yang saya sadari bahwa saya dibentuk, saya diajar, saya ditegur, dihajar ya kan. Terus banyak hal yang terjadi yang melengkapi setiap pengetahuan firman saya, mengetahui wah kedalaman bersama Tuhan itu seperti apa ya kan. Hubungan sama Tuhan kayak sahabat, kayak musuh ya kan. Itu seperti apa? Itu saya dapatkan di sini dan di sebuah komunitas dan ujung-ujungnya setiap orang yang ada itu tuh jadi berkat di gereja mereka masing-masing. Jadi ya seharusnya memang seperti itu. Jadi enggak ngurusi kamu gereja A, gereja B, gereja C, enggak ada urusannya sama kita. Ketika kita ngomong kita itu mau jadi berkat. Sekalipun ada dari jemaat pindah ke gereja ini pun enggak akan jadi masalah yang besar seharusnya. Karena apa? Kan kita nyembah Tuhan yang sama. Kita melayani itu untuk pertumbuhan kita sendiri juga untuk jadi berkat. Tetapi yang harus kita garis bawahi, kita itu harus punya satu yang namanya sumber kita itu mana sih yang terbesar, yang mendidik dan menumbuhkan apa yang kerohanian yang ada pada diri kita. Itu harus ada satu, teman-teman. Tidak bisa banyak. Tidak bisa kamu pindah-pindah gereja. Karena setiap gereja itu beda visi, setiap gereja itu beda, caranya itu beda semua. Gitu. Satu dengan yang lain itu akan berbeda. Nah, kalau kamu pindah-pindah tidak menetapkan diri kamu untuk, oh, aku cocok di gereja ini, aku bertumbuh di gereja ini, dan aku mau jadi berkat.
Nah, itu akan terlihat semakin indah ketika satu gereja, "Oh, barter mimbar ya." Pernah dengar ya teman-teman, barter mimbar ya? Nanti, teman-teman yang di sana ngisi ke gerejaku ya, nanti gerejaku juga ngisi. Jadi kita saling barter, saling menukar. Menukar pengetahuan, menukar pengalaman, loh itu sesuatu yang indah loh teman-teman. Bukan sekedar membesarkan satu buah gereja, terus akhirnya anti gereja lain. Ada lagi cerita dari seorang pembicara, "Cece, aneh ini, kalau di daerahmu ketika aku diundang oleh gereja A, aku itu nggak boleh masuk ke gereja B. Begitu juga sebaliknya." Jadi hal-hal seperti itu yang rasanya agak kurang pas dan menurut kita aneh ya, kok bisa seperti itu ya? Kok jadi jatuhnya kok saingan ya, Pak? Aku ngomong gitu loh. Ya memang kayak gitu. Ya cuma di daerah itu loh, kayak itu gitu loh. Padahal maksud kita itu dan Tuhan pun enggak ada batas-batas loh. Wah, kamu kelompok ini, kamu kelompok itu kan enggak. Semuanya kamu harus saling mengasihi, ya kan, saling berbagi berkat, saling membangun, ya kan. Nah, saya punya sedikit kesaksian ketika saya gabung di sebuah komunitas itu karena diajak oleh seseorang, bisa dibilang kakak rohani. Saya kenal enggak lama sama beliau, tetapi beliau yang selalu yang saya katakan itu, ketika kamu itu benar sama Tuhan, kita tinggal di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Kerinduan yang begitu besar adalah ketika kita dipulihkan. Kita mau orang lain itu yang belum dipulihkan, orang lain yang belum bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ya kan? Kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu tuh mau kita salurkan. Itu kenapa kadang kan ayo ikut yuk gitu loh. Len kamu tak kenal no ta. Aku kenal hamba Tuhan begini begitu gitu. Awal mula dari sana teman-teman. Oh boleh, boleh kok. Kapan, di mana ya? Akhirnya terjadilah sebuah pertemuan gitu. Jadi sebuah pertemuan, kita ngobrol segala macam. Akhirnya terkonek di sana dan dari awal hingga akhir beliau ndak ada. Saya kenal beliau itu selalu punya rasa haus, selalu punya rasa rindu, nyiprati teman-teman sekitarnya ini loh. Dengan apa? Segala pemulihan yang sudah dia dapat. Nggak bisa berhenti. Tiap ketemu orang ada aja yang dia kerjakan gitu. Yang doain lah, yang ngajak lah gitu. Jadi bagian nerobos-nerobos itu dia gitu. Tapi itu yang saya ketika tadi pagi pun saya merenungkan ketika mempersiapkan ini tuh aku ngomong gini, iya ya, si Koko satu ini memang maksudnya kerinduannya itu luar biasa. Kita bisa nangkep itu, kerinduannya itu luar biasa. Kadang kan orang itu sungkan. Sungkannya apa? Untuk memperkenalkan pendetanya, memperkenalkan hamba Tuhannya, memperkenalkan payung rohaninya. Kok kayaknya, apa, minta-minta pelayanan gitu ya. Kok kayaknya kalau aku nyodori, gembalaku atau apa, dipikirnya aku disuruh gembalaku minta-minta pelayanan sama orang, enggak. Itu enggak ada sama sekali di pikiran beliau. Dan itu pun beberapa saat lalu itu sempat ada di pikiran saya. Ketika saya memasukkan seorang hamba Tuhan yang saya kenal baik, saya tahu kehidupan mereka seperti apa dan dampaknya kepada saya seperti apa ya kan. Melalui pelayanan beliau, sempat ketika saya mau menawarkan itu muncul dalam hati kayak masa maksudnya harus nawar-nawari seperti itu gitu. Tetapi ketika saya diingatkan awal mula saya tahu pelayanan, masuk pelayanan lebih, itu tuh dari kelakuan si Koko ini gitu loh. Dia nggak segan-segan untuk, ayo beneran ini api, aku tuh dapat begini, begini. Dia ceritakan itu semua gitu. Loh kalau kamu nggak mau nggak apa-apa gitu. Cuman maksudnya dia, aku itu nemu Tuhan loh. Aku itu dipulihkan loh. Aku tuh dikorek loh.
yang jelek, yang apa itu dikorek semua sampai akhirnya aku ngerti salahku itu di mana. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita itu tidak bisa diem. Ketika kita tahu bahwa seseorang sedang butuh pertolongan, entah itu gereja, ya kan. Kalau kita lihat gereja kita bertumbuh, berkembang, komunitas kita itu sangat baik, ya kan. Terus kita dipertemukan dengan komunitas lain yang kita lihat kok kurang ya, ada yang kurang, kasihan loh, begini, begini. Sedangkan kita tahu nih permasalahannya itu di mana nih. Apa nih harus dikurangi, apa yang harus ditambahkan gitu. Kita mau untuk jadi berkat. Kita tawarkan itu gitu loh. Ayo tukar mimbar. Ayo begini yuk, ayo tak temukan gitu loh. Kebetulan hamba Tuhan ini punya kerinduan yang lebih untuk gereja-gereja kecil. Kita tawarkan itu. Jadi terserah orang itu mau memikirkan apa kita itu kok ngemis-ngemis pelayanan, kok kita itu minta-minta pelayanan, enggak. Kalau kita bisa melayani, loh itu tuh sebuah kehormatan. Kan enggak banyak orang itu bisa menangkap bahwa untuk diundang sebagai pelayanan, apapun itu bentuknya, itu adalah sebuah kehormatan. Banyak orang itu masih melihat, oh pelayanan ini jemaatnya berapa? Oh online, yang nonton berapa? Sedangkan kita itu hanya mengerjakan apa yang kita dapat. Untuk apa? Ya visinya cuma buat online, gandeng para hamba Tuhan untuk masuk, bersaksi, sharing, tukar firman. Ya sudah, seperti itu. Ujungnya ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan bawa naik, naik. Ya. Kalau Tuhan mau hentikan setiap saat, ya kita akan berhenti. Gitu. Cuman di situ yang mau saya gambarkan adalah seseorang yang dipercaya sama Tuhan, seorang yang menjadi orang kepercayaan, tidak akan berhenti, tidak akan habis-habisnya dalam dirinya itu pengen nyiprati, ya. Jadi berkat buat orang banyak. Ngajak, ya kan? Bukan sekedar menjadi jemaat yang duduk diam ya sudah menikmati firman dan itu berhenti di dia. Tidak. Tapi si Koko ini selalu ngajak, ketemu jiwa baru, ketemu orang yang sudah kenal Tuhan tapi butuh pemulihan lebih. Dia sharekan itu, ajak sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang saya sampai tadi pagi saya dapat bahwa iya ya, si Koko ini luar biasa. Bagaimana dia itu menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan akhirnya dia dibawa pulang sudah gitu loh. Sudah dibawa pulang sama Bapak di surga. Nah, guyonannya nih sama teman-teman yang sekarang melayani bersama-sama dan kenal beliau. Jangan baik-baik jadi orang. Nanti cepat pulang gitu kan. Jadi candaan-candaan itu yang sering kita lontarkan gitu. Karena apa? Saking baiknya beliau ini gitu. Terhadap pelayanan, terhadap orang-orang di sekitarnya. Kalau untuk pelayanan mah gas itu. Bawa orang, nerobos bener-bener. Dia enggak takut dipikir orang gimana-gimana gitu loh. Pokok aku tujuanku, aku mau kamu itu dapat pemulihan seperti yang aku rasakan gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu tidak menyebut hamba lagi, tetapi Tuhan menyebutkan sahabat. Sahabat tahu persis apa yang akan dikerjakan oleh temannya yang menganggap dia sahabat ini. Dia yang tahu pertama. Dan di ayat 16, kita buka sama-sama. Di ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi dari kemarin kita membahas mengenai orang kepercayaan, tetapi ujung-ujungnya larinya itu hanya kepada yang namanya kasih, teman-teman.
Kita bisa menjadi orang kepercayaan ketika kita itu bisa membagikan kasih ini loh. Kita melandasi semuanya dengan kasih. Semua motivasi kita mulai filter deh. Kita lihat deh. Itu semua itu ada kasih enggak di dalamnya. Ketika kita memegang kasih itu, otomatis tidak ada satupun yang dapat goyang ini, kasih ini. Karena apa? Pusatnya ini. Apapun yang tak kerjakan itu ini. Kemarin kan saya menggambarkan seorang yang ribut masalah harta warisan. Ketika dia megang kasih, dia tidak akan megang hartanya sedemikian rupa kok. Dia akan ngomong ya sembarang wis. Pokok adik-adiknya bahagia, adik-adiknya bisa sama-sama, ya minimal lah ya. Ya wis ah dijual, dibagi rata, sudah selesai. No debat-debat, no ribut-ribut ya kan. Karena apa? Dasarnya itu kasih. Yang kita pegang itu kasih. Apa sih kasih itu? Ya Tuhan itu sendiri. Kenapa Tuhan katakan kamu bisa menaklukkan iblis asal kamu tunduk sama Tuhan. Dan di hari ini diulangi lagi. Apa? Ketika kamu nuruti perintahku, tinggal di dalam kasihku, maka sukacita yang ada di dalammu ini akan penuh. Sukacitaku, huruf besar, akan menjadi penuh di dalam kehidupanmu. Ini saya jelaskan menjadi bahasa sehari-harinya, teman-teman. Jadi kalau kita mau penuh, kehidupan kita itu mau full, bahagia, berapa banyak dari kita atau sering enggak kita lihat, saya baru lihat aja, sepasang suami istri kemarin, mereka melayani hujan, badai. Kami minta beliau untuk melayani online, suami istri untuk ngisi di program Family Corner. Hujan, badai, suami istri ini boncengan ya kan, keluar kota untuk melayani. Ada kesedihan gitu di wajah mereka? Tidak ada. Kita tidak tahu hati orang itu seperti apa. Tetapi yang terpancar keluar itu adalah aku happy loh bisa melayani Tuhan. Mau online, mau offline ya kan. Setelah online dia ada pelayanan offline gitu loh, onsite. Iya kita lagi di sini nih Bu, kita mau pelayanan setelah ini gitu loh. Mereka menyempatkan, mengatur jadwal sedemikian rupa. Sebisa mungkin dia itu tidak nolak pelayanan. Jadi sudah seperti itu, ngisi di online di tempat kami, setelahnya dia ngisi onsite, pulangnya hujan-hujan ya kan, bannya pecah, ban motornya. Terus sedih, meronta-ronta gitu, enggak. Tetap apa yang ada di dalam diri kita. Dasarnya apa kita mengerjakan pelayanan itu? Ketika dasarnya itu adalah kasih, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terpancar keluar itu apa sih? Tetap happy. Orang itu enggak lihat susahmu, teman-teman. Dan orang pun enggak perlu tahu itu. Karena apa? Kita mengontrol yang di dalam ini loh. Jadi menjadi bad sekali ya kan kalau ngomong sama anak itu, ih bad deh kamu, ih kamu good, cece gitu kan. Ini bad banget itu ketika apa? Kita sedang dalam masalah, wah kita keluarkan itu apa? Apa yang ada di dalam kita yang enggak enaknya kita itu bisa dirasakan sekitar kita ini. Yang lain ikutan bad mood gara-gara kitanya bad mood. Nah, itu janganlah seperti itu gitu loh. Kalau memang kamu susah, ya susah-susahmu sendiri. Jangan nyiprati orang supaya ikutan susah seperti kamu. Nah, itulah yang dikatakan ketika ada Tuhan di dalam kita, ada kasih Yesus di dalam kita, maka yang keluar itu juga kasih. Maka yang keluar itu juga happy. Jadi sudah ditentukan bahwa di ayat 16 dikatakan bukan kamu yang milih aku. Bukan kamu yang menentukan kamu itu dipercaya atau tidak. Banyak orang itu
ketika dia tidak dipercaya lebih, dia tersinggung. Ketika dia tidak dicatat, tidak disebut namanya oleh Bapak Gembalanya, bahwa dia nolong banyak di pelayanan, tidak di-spill lah ya, itu dia tersinggung. Ada orang seperti itu. Padahal waktu COVID, waktu itu aku loh Pak yang nolongi kamu. Tapi kok pas di mimbar itu enggak ada satupun namaku yang disebut. Kamu malah sebut nama ini, nama itu. Jadi dasarnya kita mengerjakan itu apa? Bukan kasih. Dasarnya kita mengerjakan itu apa? Butuh disanjung, butuh dipuji. Jadi yuk perbarui diri kita lewat apa? Yang sudah saya sharingkan di sesi pertama dan sesi kedua. Ini yuk dekat melekat sama Tuhan. Dari murid ke hamba yang selalu nurut apa perintah tuannya sampai akhirnya dipercaya menjadi seorang sahabat. Nah, kita akan masuk teman-teman ke Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nanti Ferdi akan membacakan dulu. Kita akan membahas mengenai Abraham dengan Ishak. Seperti apa sih? Apa sih yang mau digambarkan lewat hubungan kedua ayah dan anak ini dengan tema kita, orang kepercayaan. Yuk kita sama-sama baca dulu di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya,
Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Ya, sudah kita dengar ya di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, kita langsung masuk kepada ayat, enggak apa-apa deh kita masuk ayat ketiga deh. Yang pertama kedua kan baru dibacakan tadi. Intinya Tuhan minta supaya Abraham ini, kita tahu sendiri Ishak itu dilahirkan setelah pergumulan yang panjang, ya kan? Setelah drama yang banyak, ya kan, sampai akhirnya dia itu punya anak dari Sarah, gitu kan. Nah, setelah dilahirkan anak ini ternyata diminta oleh Tuhan supaya bukan diminta untuk jadi hamba Tuhan ini, teman-teman. Bukan diminta untuk seperti apa, tetapi apa? Disembelih, dijadikan korban sembelihan, dipersembahkan gitu. Nah, terus apa yang dikerjakan oleh Abraham? Karena kalau kita mau mendalami apa yang terjadi di sana, hubungan antara seorang ayah dengan anak tidaklah mudah bagi mereka untuk, yaitu untuk si Abraham menyerahkan, juga tidak mudah bagi seorang Ishak untuk mengerti apa yang dikerjakan oleh Abraham. Benar ya, teman-teman? Ayo kita lihat sama-sama ayat ketiga. Ketika perintah itu turun ke Abraham di ayat kedua untuk mengambil anakmu yang tunggal, ya kan, yang engkau kasihi, ya kan, pergi ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana. Apa yang dikerjakan Abraham? Kita lihat di ayat ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Teman-teman, kalau hal ini itu terjadi pada kehidupan kita, Tuhan minta sesuatu yang berharga, kita enggak usah ngomong anak deh gitu. Kalau ngomong anak, wih panjang ini gitu. Kok Tuhan jahat banget ya? Gitu. Ya enggak mungkin lah Tuhan aku ngasih nyawa anakku. Benar ya? Kita ngomong hal sederhana aja. Hal yang kita senangi, entah itu hobi kita, ya kan? Waktu kita untuk kumpul bersama keluarga mungkin. Pekerjaan kita, banyak hal, duit kita, ya kan. Sesuatu yang kita senangi deh. Ketika itu diminta sama Tuhan, apa respon kita? Cek ya Tuhan, aku takut salah dengar. Bener tak kamu itu minta ini? Tetapi apa yang dikerjakan oleh Abraham? Ayat ketiga jelas sekali respon Abraham itu sat-set word, teman-teman. Kenapa? Keesokan harinya, pagi-pagi dikatakan, bangunlah Abraham, mempersiapkan segalanya, dan dia pergi naik ke gunung untuk mempersembahkan Ishak. Kok enggak nanya ya dia? Gimana? Kalau kita ngomong hati hancur, pasti hatinya hancur.
Sama seperti ketika Daud ya, ketika anaknya enggak ada, wah dia gimana berdukanya dia, puasa ya kan, ketika anaknya sekarat ya kan. Dia puasa, enggak makan, enggak minum, doa aja, diem aja. Meninggal ya kan. Akhirnya dia meninggal, malah dianya bangkit berdiri. Ya sudah selesai, meninggal dikubur. Terkadang dunia melihat apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang kok aneh ya kamu gitu loh. Ketika dia lagi sakit keras, kamu doa, nangis-nangis, wah rasanya itu dunia itu runtuh ya kan. Tetapi ketika anak itu dipanggil pulang, justru kamu berurap, selesai mengerjakan lagi tugasmu. Itu yang dilakukan Daud. Dunia akan melihat itu, kok aneh ya kamu? Kok enggak nangis geru-geru? Loh, karena apa? Ya udah kejadian kamu mau nangis geru-geru ya tidak akan mengubah apapun. Tetapi ketika dia sedang berjuang mati hidupnya, kita masih bisa doa minta Tuhan itu rubah segala macam gitu kan. Tapi kalau sudah ending, sudah dead gitu, ya sudah, mau apa lagi? Kalau kita mau mikir. Nah, kalau kehidupan kita diisi dengan cara yang mendayu-dayu, ya mungkin kita perlu cara yang mendayu-dayu. Ketika saya membuat semangat pagi, konten semangat pagi ya, isinya quote-quote gitu. Ada satu ketika saya mendapat koreksi dan puji Tuhan ketika dikoreksi seperti itu pun menggambar apa menyelipkan gitu kan. Membuat saya oh iya ya harusnya saya pakai kata-kata seperti ini. Di situ saya katakan, "Hey, kamu, enggak cuma kamu yang punya masalah." Intinya seperti itu ya. Kita semua itu punya masalah. Enggak usahlah mendayu-dayu. Semua orang itu pernah gagal kok. Gitu loh. Enggak usah mendayu-dayu, bangkit lagi aja. Nah, di situ saya mendapatkan koreksi bahwa kata-kata yang digunakan harusnya tidak seperti itu. Kalau ditarik menjadi dari sisi kata-kata orang psikologi ya. Jadi psikologi seseorang. Kan enggak semua orang itu bisa bangkit seperti kamu bangkit. Ada prosesnya, mungkin mereka akan mendayu-dayu dulu ya kan. Butuh waktu untuk menerima itu ya. Jadi tapi jangan tenggelam di dalamnya, maksud saya itu seperti itu. Banyak sekali kita itu ketika kehilangan seseorang yang kita cintai, seorang yang kita kasihi, pasangan kita, anak kita. Pilihan ada di tangan kita, teman-teman. Kita mau cepat bangkit atau masih mau tenggelam, masih mau menikmati kesedihan itu. Itu tuh pilihan di tangan kita. Jadi ini juga yang dialami oleh Abraham. Ketika Tuhan minta anaknya, kita bisa bayangkan teman-teman. Anak yang dia rindu-rindukan, sampai akhirnya dia dapat anak itu, disuruh persembahkan, dijadikan korban bakaran. Sakit, sedih, ya pasti. Wah 100% itu kalau bisa guling-guling, guling-guling. Cuman dia enggak pakai perasaannya dia saat itu. Ya memang tidak tercatat ya. Dia itu nangis yang seperti apa. Tetapi kita bisa tahu bahwa kita bisa bayangkan bagaimana kuatnya, kokohnya hati Abraham ketika Tuhan itu minta anaknya yang tunggal, yang dikasihinya untuk dipersembahkan. Kita lihat bahwa tidak ada keraguan kok buat dia. Langsung dia kerjakan. Tidak ada penundaan loh, keesokan harinya ditambahi lagi pagi-pagi. Tuhan si Abraham mempersiapkan semuanya. Ayat keempat kita lihat sama-sama. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah tempat itu dari jauh. 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu
kami kembali kepadamu. Next. Jadi Abraham minta bujangnya itu meninggalkan dia ya. Dengan anaknya berdua, mereka naik ke atas gunung untuk sembahyang. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi teman-teman, di ayat ke-6 ini kita tahu bahwa Ishak ini bukan anak kecil yang tidak bisa ngangkat apa-apa, ya kan? Bukan anak 4 tahun, 5 tahun, ya kan? 6 tahun. Tetapi lebih dari itu umurnya. Nah, itu kalau mau nelusuri, wah orang-orang teologi aja deh gitu loh. Umurnya Ishak ini berapa sih saat dia itu mau dikorbankan. Nah, kalau kita mau lihat di Google, ada banyak maksudnya perkiraan umurnya 20-30-an lah gitu. Lalu Abraham ini ngambil kayu untuk korban bakaran itu, kan dikatakan Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Jadi si Ishak ini bukan anak tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Kita sepakati itu dulu. Next, ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" 8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, teman-teman, kita bisa membayangkan bagaimana gejolak di dalam hatinya Abraham. Kalau kita secara manusia nih, gitu kan, secara manusia, wah kita itu hebat, iman kita itu kuat, luar biasa lah sama Tuhan pokok. Percaya, 100% percaya sama Tuhan. Enggak 100% sih, kadang juga goyah 99,999 gitu. Untuk kita mencapai itu rasanya 1001 orang deh gitu. Tetapi kalau kita ngomong bahwa posisi kita yang terbaik deh saat itu, menjadi seorang Abraham, hancur enggak hatinya Abraham ketika anaknya itu bertanya. Sudah ada api, sudah ada kayu. Tetapi mana anak dombanya, Pak? Terus si Abraham nyaut deh, Tuhan yang akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakaran baginya. Di sini saya mau menggambarkan entah kenapa saya melihat bahwa kuatnya tingkat kepercayaan Abraham bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang setega dan sejahat itu kok gitu loh. Kenapa bisa tercetus bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya? Dia jawab itu pada anaknya. Berarti dia percaya bahwa enggak diambil gitu. Tuhan pasti akan gantikan. Banyak dari kita enggak tahu bahwa kita itu sedang ngalami tes iman percaya kita, tes ketaatan kita ya kan. Yang ketika permintaan dari Tuhan itu datang pada kita, kita buru-buru nolak, oh enggak bisa Tuhan. Aku itu butuh ini, butuh itu. Ini waktunya itu enggak pas. Nah, jadinya kita nih yang ngatur Tuhan gitu. Padahal itu hanya sebuah ujian. Dicoba. Sebesar apa sih kadar percayamu? Sebesar apa sih kamu itu ngasihi aku? Nah, ini yang dilalui oleh Abraham. Bagaimana dia bisa yakin dan percaya bahwa Tuhannya akan menyediakan anak domba. Dan yang menjadi pemikiran saya saat ini itu bukan cuma Abraham.
juga Ishak loh. Ishak itu begitu percaya sama Abraham. Bagaimana gambaran ayah yang sangat dipercaya oleh anaknya itu ada dalam kisah ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Yuk kita lihat dulu ayat ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Wah, sudah 55 menit ya, teman-teman. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Kita tahu bahwa anak ini, yang saya katakan tadi, kenapa saya suruh garis bawahi, anak ini itu bukan anak 5-6 tahun. Yang tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk lari. Ketika mau dipersembahkan, mau dibunuh, ceritanya seperti itu. Tetapi apa? Dia nurut aja, teman-teman. Dia 9 tadi dikatakan bahwa sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di susunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ishak bisa nolak, Ishak bisa lari, Ishak punya kekuatan untuk itu. Dia bisa manggul kayu, daki gunung, ya kan, daki ke tempat persembahan itu. Dia juga bisa untuk lari ketika si Abraham ini mau ngikat dia. Tapi dia tidak melakukan itu, teman-teman. Dia nurut aja yang bapaknya mau. Masa dia dihipnotis ya sama Abraham? Jadi tidak bisa mengerjakan apa-apa. Enggak. Tetapi di sini tuh kok yang keluar tadi itu ketika membaca ini, sedemikian percayanya seorang Ishak itu pada Abraham. Ketika Abraham ngomong bahwa Tuhan yang akan menyediakan, oh ya sudah, dia terima itu. Tetapi sampai di tempat dia yang diikat untuk dipersembahkan, dia pun diam tanpa perlawanan. Bagaimana iman percayanya Abraham ini nyalur ke anaknya. Belum ketok palu kan ini. Belum sampai jeret mati dibunuh kan. Tapi di ayat ke-10 dikatakan, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi di sini kita lihat bahwa ini loh, dia itu cuma mengalami masa tes, dites sama Tuhan. Untuk seberapa sih kamu itu percaya? Namanya orang percaya, namanya orang takut akan Tuhan, itu landasannya, dasarnya ayat 12 ini. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sesuatu yang kita ingini lebih dan kita peroleh itu. Dan kemudian diminta lagi sama Tuhan. Apakah kita mau untuk menyerahkan itu? Itulah kunci untuk menjadi orang yang dipercaya. Kita tahu yang utama di kehidupan kita itu apa. Teman-teman, kita akhiri dulu sesi kedua, kita akan lanjutkan besok, masih melanjutkan sedikit mengenai Abraham ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.